Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada video kali ini kita akan menyampaikan bagaimanakah cara menghitung berat tablet, terutama untuk beberapa formula atau komposisi yang perlu dilihat dengan lebih teliti, lebih detail mengenai komposisinya, yaitu granulasi basah. Tapi sebelumnya ini ada contoh dari 3 formula. Formula yang pertama yaitu ini formula yang pertama vitamin C. Formula vitamin C yang dari komposisinya ini akan dibuat dengan menggunakan metode granulasi kering. Kemudian formula yang kedua ini yaitu asam mefenamat dengan bahan pengikat mucilat 2 mili 10%. Berarti ini dibuat dengan granulasi basah, dan juga ekstrak rosella. Ini menggunakan bahan pengikat solusi gelatin 10%. Berarti dia juga termasuk dibuat dengan granulasi basah. Oke, jadi ini ketiganya adalah formula untuk granulasi, baik granulasi kering maupun granulasi basah. Jadi untuk formula ini perlu kita buat granulasi karena bahan-bahan yang ada di sini ini ngalirnya masih susah. Asam mefenamat, ascorbic acid, apalagi ini ekstrak rosella. Jelas dia adalah bahan-bahan yang mempunyai sifat alir yang tidak bagus atau yang jelek. Jadi kita memilih metode granulasi itu karena bahan-bahannya tidak mempunyai sifat alir yang bagus dan atau tidak mempunyai kompaktibilitas yang bagus. Artinya kalau sifat alirnya jelek, nanti ngalirnya dia tidak lancar, akibatnya berat tabletnya menjadi tidak homogen. Kalau kompaktibilitasnya jelek, artinya kalau digempa dia susah menjadi kompak, menjadi tablet, sehingga perlu kompaksi yang tinggi, yang keras sekali, yang bisa berakibat pada macetnya mesin tablet, sehingga susah dikerjakan juga untuk bahan yang punya kompaktibilitas yang rendah, susah dibuat dengan cetak langsung, sehingga harus granulasi seperti contoh yang ada di 3 di sini ini. Kemudian kita mau fokus bagaimanakah cara menghitung sebenarnya lanjutkan. Terus milihnya yang mana, granulasi basah atau granulasi kering ya. Setelah tadi kita milih granulasi, maka dalam memilih itu kita lebih prefer sebenarnya granulasi basah, karena biasanya granulasi basah itu ketersediaan mesin-mesin yang ada itu lebih sedikit. Jadi misalnya mesin tablet saja ya. Kalau granulasi kering kita harus membuat slug atau harus melakukan slugging yang memerlukan kalau bagus ya pakai roller kompaktor, nanti bisa dilihat videonya ya. Tapi bisa juga pakai mesin tablet, iya bisa, tapi nanti mesin tabletnya itu dipasangi dice yang besar seperti tablet Vitamin itu. Nanti hasilnya menjadi slugging atau slug itu namanya. Nanti kita bahas mungkin di pertemuan selanjutnya itu ya, di lain video. Kemudian kalau kita nggak bisa granulasi basah karena beberapa alasan, misalnya alasannya kalau granulasi basah itu harus ada proses pengeringan dan pembasahan, atau dibalik pembasahan dan pengeringan. Kalau obatnya nggak tahan basah, misalnya mudah terhidrolisis, maka ya nggak bisa pakai granulasi basah. Atau obatnya kalau dikeringkan dengan pemanasan dia bisa mengalami degradasi, berarti juga tidak bisa granulasi basah. Maka pada kasus seperti itu larilah ke granulasi kering. Contoh di sini misalnya ekstrak bunga rosella. Nah, ini dia dibuat dengan granulasi basah. Bisa granulasi basah kenapa? Karena ekstrak bunga rosella itu ketika dia kena basah kemudian dipanaskan itu nggak apa-apa, nggak rusak. Beda dengan ekstrak tanaman-tanaman yang mengandung minyak atsiri. Tanaman yang mengandung minyak atsiri atau zat aktifnya minyak atsiri nggak mungkin dibuat dengan granulasi basah, karena nanti ketika dipanaskan bisa terjadi penguapan minyak atsiri tersebut sehingga kandungan zat aktifnya bisa berkurang. Ya, ini bisa granulasi basah. Asam mefenamat juga bisa granulasi basah misalnya. Kemudian di sini ascorbic acid, di sini ascorbic acid ini memang riskan terjadi proses oksidasi. Khawatirnya ketika dipanaskan itu bisa terjadi proses oksidasi yang lebih tinggi sehingga dia bisa mengalami degradasi. Maka dipilihlah granulasi kering untuk ascorbic acid itu. Oke, kita fokus kembali ke yang tadi kita tujuan, yaitu kita ingin menghitung berapakah berat satu tablet.
Ya, contoh formula pertama ini vitamin C, gampang sekali ini. Berapa berat satu tabletnya? Tinggal kita jumlahkan saja. 196 tambah 2 tambah 2. Berarti tinggal kita plus di sini. Berat satu tabletnya adalah 200 mg per tablet. Jadi tidak ada masalah, tinggal kita jumlahkan. Karena setiap bahan sudah mempunyai kandungan yang fix, yang pasti. Bagaimana dengan formula yang kedua? Asam mefenamat, laktosa, yang ketiga ini ada namanya mucilago amili. Dibuatnya adalah 10% dan jumlahnya QS. Kalau QS itu kan secukupnya ya. Kalau secukupnya kan berarti nanti gimana ngitungnya? Ya, beberapa sering salah ngitung dijumlahkan semua kayak gini. Jumlah nanti di sini nggak ketemu ya. Nah, nggak bisa dijumlahkan semuanya karena ada satu yang belum diketahui. Ya, jangan kemudian ini case-nya diisi 10 nanti jadi kacau hasilnya karena ini 10% itu kadarnya mucilago amili, bukan jumlah mucilago amili. Nah, kenapa ini QS? Karena dalam proses granulasi basah ini dicampurkan asam mefenamat dengan laktosa, dua ini sampai homogen. Kemudian dari campuran itu ditambahkan mucilago amili sedikit demi sedikit. Jadi menambahkannya sedikit demi sedikit sampai diperoleh massa yang kempal. Yang kalau dulu di kuliah ada namanya banana breaking test gitu ya. Jadi dia dipatahkan, dikepal-kepal kemudian dipatahkan, maka dia mestinya tidak ada serpihan-serpihan yang jatuh. Tetapi juga tidak meler seperti terlalu basah, maka itu yang disebut dengan QS. Jadi kalau sudah QS itu memang harus dipraktekkan bahayanya berapa. Terus bagaimana menghitungnya berat tabletnya? Maka untuk bisa menghitung berat tabletnya kita harus tahu pasti QS itu. QS-nya itu berapa, dari proses pembuatan granul itu harus ditulis dengan pasti, didata dengan pasti berapa QS-nya. Itulah pentingnya pencatatan dalam proses produksi ini. Nanti kalian juga melakukan pencatatan. Jadi kalau praktek beneran, saya timbang asam mefenamat sekian, laktosa sekian, amilum sekian, saya timbang. Kemudian buat mucilagonya saya misalnya 100 gram, tulis 100 gram. Dari 100 gram itu yang dipakai berapa gram, sehingga nanti kita bisa menghitungnya. Gitu ya. Nanti pas pembuatan granul mungkin yang kita jelaskan bagaimana biar bisa tahu QS. Berarti harus tahu QS-nya itu berapa. Itu ada trik tersendiri. Kita di situ ya kita sampaikan di sekalian. Gimana caranya biar tahu QS itu seperti apa. Jadi mucilago amili itu bentuknya adalah kental gitu ya. Jadi ini adalah mucilago, bukan solusi. Beda. Kalau mucilago itu dia kalau kita mengukur based on volume susah. Jadi kita harus mengukur mucilago amili itu berdasarkan berat, bukan berdasarkan volume. Jadi QS nanti adalah berapa gram atau miligram, berapa miligram yang ada di situ. Ya, gimana ngitungnya berapa miligram? Jadi katakanlah kita mau membuat 1000 tablet misalnya ya. Jumlah tablet kita mau buat 1000 tablet, maka jumlah asam mefenamatnya adalah 5 gram. Asam mefenamatnya 5 gram, di sini aja 5 gram. Oh, kok 5 gram? 500 mg kali 1000 berarti 500.000 miligram, berarti 500 gram. 500 gram. 500 gram. Kemudian laktosanya 100 gram. Ini kita timbang dulu. Ini kita timbang, kita campur. Kemudian amilum keringnya nanti kita hitung, taliknya nanti kita hitung. Kita fokus dulu ke proses granulasinya, yaitu menimbang, mempersiapkan granul asam mefenamat dengan pengisi laktosa. Oke, setelah ini kita timbang 500 gram asam mefenamat dan 100 gram laktosa. Ini kita mixing sampai homogen, dicampur sampai homogen. Kemudian dalam campuran ini kita tambahkan mucilago amili yang sudah kita siapkan. Bagaimana cara menyiapkannya? Tadi saya katakan bahwa mucilago amili itu menakarnya adalah berat, karena kalau ditakar volume dia nggak bisa menakar mucilago amili dalam bentuk berat. Katakanlah kita mempersiapkan mucilago amili sebanyak 100 gram. Cara membuatnya gimana? Ini misalnya adalah mau buat 100 gram mucilago amili ya. 100 gram mucilago amili kita mau buat di sini. Caranya gimana? Kalau 100 gram mucilago amili itu berarti
amilumnya adalah 10 gram, kemudian airnya adalah ini amilum, kemudian airnya adalah 90 gram. Ini adalah air. Oke, maka kita buat mucilago amilinya dengan komposisi seperti ini. 100 gram amilum dan 90 gram air. Nanti dicari bagaimana cara membuat mucilago amil itu ya. Airnya dipanasin, kemudian untuk ngembangin mucilago amilumnya dan seterusnya ya. Jadi katakanlah kita membuatnya kan kita perlu pengaduk gitu ya. Kita perlu pengaduk. Katakanlah ini pengaduknya. Ini adalah yang kita aduk tadi ketika baru proses pembuatan, dia masih belum nyampur mungkin gitu ya, belum kenyal, belum jadi mucilago, masih dominan cairannya. Jadi bisa kita aduk. Maka sebelum membuat ini, pertama kita timbang dulu nih gelasnya. Gelasnya ditimbang. Gelasnya ditimbang yang pasti. Misalnya nggak usah pakai misalnya, ini bisa kita cara ngitungnya bisa kita anu sendiri. Jadi kita timbang gelasnya dan ditimbang juga pengaduknya. Jadi dua-duanya ditimbang, baik pengaduknya maupun gelasnya ditimbang. Kemudian dalam timbangan itu baru kita masukkan amilum 10 gram dan air 90 gram. Oke ya, jadi kita sudah tahu berat berat pengaduk dan tahu juga berat gelasnya ini yang pasti. Kemudian kita masukkan amilumnya 10 gram dan airnya tadi itu, atau cara buatnya enggak hanya dicampur itu ya, ada dipanaskan dan sebagainya ya. Kemudian airnya kita masukkan 90 gram. Jadi kita tahu berat masing-masing alat yang kita pakai di situ. Oke, setelah seperti itu, maka kita mempunyai katakanlah gelasnya misalnya adalah 70 gram misalnya ya kan. 70 gram gelasnya, kemudian ditimbang pengaduknya misalnya 10 gram. Ini misalnya saja ya. 10 gram pengaduknya misalnya ya. Maka berat total dari amilum, air, pengaduk dan beker gelas itu adalah 10 tambah 70 tambah 90 tambah 10, berarti 180 gram totalnya ya. Totalnya 180 gram. Gimana cara mengetahui berapa yang dipakai? Setelah itu kita ciduk sedikit-sedikit pakai pengaduk ini, kita masukkan ke dalam campuran tadi itu. Nah, kita tambah sedikit-sedikit sampai didapatkan massa yang kempal tadi itu ya, massa yang kempal tadi ya, sampai dapatkan massa yang bisa dibuat menjadi granul atau massa granul basah istilahnya di situ ya. Di Banana Baking Test dia memenuhi syarat begitu ya. Setelah didapat seperti itu, berapa yang dipakai untuk mendapatkan massa kempal ini, kita tinggal timbang ulang sisanya ini. Kita timbang ulang gelasnya, pengaduknya yang ada gelomot-gelomotan mucilago itu, gelasnya juga di sini ada sisa mucilagonya, kita timbang semua. Katakanlah setelah timbang semua dapat berat sisa total 100 saja biar gampang angkanya ya, 100 gram. Jadi setelah ditimbang semuanya dapat 100 gram. 100 gram ini apa isinya? Ini ada gelas 70 gram, ada pengaduk 10 gram, artinya ada sisa mucilago amili sisa yang besarnya berapa sisanya itu? Kalau ini 100, ini kurangi 70, kurangi 10, berarti tinggal 20 gram. Jadi sisa mucilago amilinya adalah 20 gram, artinya mucilago amili yang dipakai di sini adalah berapa? Tadi disiapkan 100, yang tersisa 20, berarti 80 gram. Oke. Jadi dari formula ini kita sudah tahu sekarang bahwa QS-nya adalah 80 gram. Kalau kita sudah tahu QS-nya 80 gram, maka kita bisa menghitung bobot tabletnya. Bagaimana kita menghitung berat tabletnya? Jadi tadi kita dapat 80 gram. QS-nya tadi 80 gram ya, karena sisanya 20. Maka dari 80 gram ini nanti ketika dikeringkan pasti ada yang menguap.
Kenapa? Karena mucilago amil itu isinya amilum dengan air. Kalau dikeringkan nanti airnya menguap. Ya, airnya menguap. Jadi berapa ini kalau airnya menguap? Jadi berapa kalau airnya menguap? Kalau 10% tadi ya, 10% 80 gram. Berarti berapa kalau menguap? Tertinggalnya amilumnya. Tadi kalau ada 10 gram amilum tadi ya, itu airnya 90 atau totalnya menjadi 100 gram mucilago. Kalau di sini mucilagonya adalah 80 gram, maka itu setara dengan amilum sebanyak 8 gram amilum. Itu boleh seperti itu. Atau kalau biasa pakai rumus, berarti 80 gram itu menjadi, kalau menguap menjadi 80 kali 10% sama dengan 8 gram. Sama ya, boleh pakai kayak gini, kesetimbangan kayak gini, boleh juga pakai rumus, terserah ya. Artinya apa nanti? Di sini mucilago amili 10%-nya itu yang 80 gram itu setara dengan 8 gram amilum untuk 1000 tablet. Paham ya? Untuk 1000 tablet. Berarti ini untuk 1000 tablet ya, tadi 8 gram amilum tadi adalah untuk 1000 tablet. Sesuai dengan tadi kita mencampur asam mefenamat dengan laktosa juga ditimbang untuk 1000 tablet ya. Maka satu tabletnya berapa? 8 gram untuk 1000 tablet, maka satu tabletnya adalah 8 mg. Karena ini sama dengan 8 gram itu 8000 mg untuk 1000 tablet. Berarti untuk satu tabletnya adalah 8 mg. Jadi di sini nanti setara dengan 8 mg per tablet. Ini 8 mg. Sehingga kalau sudah ketemu 8 mg berarti berat bobot satu tabletnya berapa? Ya tinggal dijumlahkan saja ya. Ini 8 tambah 500 tambah 100 tambah 30 tambah 10. Begitu. Jadi itulah pentingnya kita mengetahui berapa mucilago amili yang dipakai ketika di dalam formulanya itu berupa QS. Ternyata harus ada hitungannya itu biar nanti dosisnya bisa tercapai. Potensinya sama-sama 500 mg, tabletnya harus setting berapa miligram ya gitu. Itu ya, itu contoh yang kedua untuk menghitung bobot tablet. Contoh yang ketiga. Ini agak lebih kompleks formulanya. Di yang nomor 3 ini akan ada dua hal yang menguap, yaitu sisa-sisa bahan menguap dari ekstrak. Karena di sini ekstrak bunga rosenya 100 mg itu kalau kering menjadi 94,5 mg. Tapi masih ada problem lagi di sini QS-nya berapa ya, sehingga kalau kita mau menghitung nggak bisa karena QS-nya belum tahu. Maka cara kerjanya seperti tadi. Kita harus tahu QS-nya itu berapa yang dipakai. Bedanya apa? Pertama bedanya di sini kita menggunakan sol. Sol itu solusio. Solusio itu berarti dia bisa kita takar berupa volume. Jadi solusio gelatin 10% artinya gelatinnya 10 gram at 100 ml. Itu solusio. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi mucilago amili 10%, itu 10% amilum at 100 gram dengan air. Ya, atau kalau semuanya gram berarti tinggal 10 gram amilum 90 gram air. Kalau ini nggak bisa karena ini gram, at-nya at mililiter. Ya, itu perbedaan dengan yang tadi. Sehingga nanti ada perhitungan yang lainnya. Yang kedua, ini tidak hanya air 100 ml-nya, tapi ada larutan gulanya yaitu 25%. Ya. Larutan gulanya 25%, sehingga gulanya nanti akan ikut ketinggalan di situ sebagai penambah berat di QS itu. Oke. Sama seperti tadi, misalnya kita membuat 1000 tablet. Kita buat 1000 tablet, kita timbang semuanya sesuai dengan beratnya, mana saja yang mau dibuat granul, ada rosella, manitol, dan laktosa. Yang 3 itu akan kita buat granul dengan metode granulasi basah. Untuk 1000 tablet berarti ekstrak rosellanya 100 gram
kemudian manitolnya 200 gram, kemudian laktosanya juga 200 gram, ditimbang semuanya, kemudian sama seperti tadi. Nah, ini kita siapkan solusio gelatin 10%. Katakanlah kita persiapkan 100 ml. Ini misalnya 100 ml. Oke. Karena ini solusio, maka kita nggak perlu nimbang wadahnya ini. Nggak perlu kita timbang gelasnya, ya. Nggak perlu kita timbang pengaduknya, karena dia bisa ngalir. Ini bisa kita tuangkan ke dalam sini sedikit demi sedikit. Kita tuangkan sedikit demi sedikit, nanti dia akan turun. Terpakai, turun terus dia terpakai. Tinggal kita lihat sisanya berapa ya di sini. Oh, ditambah sedikit, kemudian di sedikit ditambah, di tes pakai breaking banana test, kemudian sudah cukup, QS-nya sudah cukup, tinggal kita lihat sisanya berapa di sini. Misalnya di sini sisa seperti tadi, sisa 20 ml. Berarti yang dipakai berapa QS-nya itu? QS-nya adalah 100 dikurangi 20 ml, berarti yang dipakai 80 ml. Yang dipakai 80 ml. Nah, kemudian kita gimana ngitungnya? 80 ml. 80 ml itu isinya apa? Isinya ada gula dan ada gelatin yang enggak nguap ketika nanti dipanaskan atau dikeringkan, sehingga jadi berapa itu ketika airnya semuanya nguap, ya. Kita hitung. Karena ini 80 ml, maka gulanya adalah 80 ml kali 25%. 25% itu 25 gram per 100 ml. Itu adalah gulanya. Jadi, oke, kita bersihin dulu. Jadi, pertama kita hitung gulanya. Ya, dari 80 ml itu gulanya mengandung gula 25%, berarti 25 gram per 100 ml kali 80 ml. Itu gulanya yang pertama, ya. Sama dengan berapa itu? Kita corek 25 2,5 kali 8. Oke, 25 kali 8 200 dibagi 10, ya. Berarti 20 gram. Gulanya 20 gram. Gulanya 20 gram. Yang kedua, gelatinnya berapa? Gelatinnya yaitu 10%. Berarti kalau di situ adalah 80 ml, 10 per 100 kali 80 ml, 10 gram per 100 ml kali 80 ml sama dengan 8 gram. Jadi ada 8 gram gelatin, ada 20 gram gula. Berarti beratnya total adalah 28 gram. Untuk 1000 tablet, ya, atau 28 mg per tablet. Berarti di sini per tabletnya adalah 28 mg. Terus beratnya berapa? Beratnya tinggal kita jumlahkan, tapi tidak bisa langsung kita jumlahkan. Kenapa? Karena yang 100 ini nanti sebagian nguap, kita ganti dengan 94 karena airnya nguap, sehingga yang dijumlahkan adalah 94,5 tambah 200 tambah 200 tambah 28 tambah 5 mg. Jadi itu adalah berat satu tabletnya, ya. Itu mengenai bagaimana kita melakukan proses granulasi basah. Kata kuncinya adalah QS-nya ini harus terukur dengan pasti supaya kita bisa menghitung berat satu tabletnya. Beda dengan yang formula tanpa proses pengeringan, yang kita tinggal jumlahin saja untuk menyeting berat tabletnya. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat, dan untuk bagaimana menyeting beratnya tentunya nanti di bagian proses stabilisasi pertemuan ketiga mungkin, ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.